Di sini saya mau jelasin tentang definisi shift kerja. Shift kerja merupakan pola waktu tertentu biasanya yang diberikan oleh perusahaan untuk mengerjakan sesuatu pada tenaga kerja. Nah, terbagi atas kerja pagi, sore, dan malam. Nah, definisi lebih lanjutnya lagi, definisi kerja menurut Kromer itu hadir pada waktu yang sama secara reguler. Nah, biasanya terbagi atas waktu yang sama itu disebut shift tetap, dan kedua waktu yang berbeda itu disebut shift rotasi. Nah, shift tetap itu biasanya karyawan yang bekerja itu memiliki waktu shift tertentu. Misalnya karyawan yang bekerja pada shift tetap itu karyawan yang bekerja pada waktu satu shift aja, malam hari misalkan, atau sebaliknya karyawan yang bekerja pada pagi hari, nah pada waktu pagi hari aja gitu. Nah, shift rotasi itu sistem kerja di mana karyawan yang bekerja itu rotasinya berputar. Misalnya karyawan yang bekerja pada pagi hari, kemudian seminggu kemudian akan berubah menjadi siang hari shiftnya, atau sore hari, atau hari, begitu seterusnya. Oke, di sini saya akan membahas sistem rotasi shift kerja menurut ILO 1983. Jadi menurut dia mengatakan bahwa pergantian shift kerja yang normal adalah 8 jam. ILO membagi shift kerja dalam dua model, yaitu yang pertama 2, 2, dan 2. Model ini disebut dengan sistem rotasi pendek, di mana shift kerja diberlakukan selama 2 hari. Kemudian di akhir shift diberlakukan libur selama 2 hari. Dan yang kedua, model 223 di sini adalah disebut juga sebagai sistem rotasi pendek, di mana salah satu shift dilaksanakan 3 hari dan 2 shift dilaksanakan 2 hari, dan pada akhir periode shift diberikan libur juga selama 2 hari, dan siklus ini bergantian untuk setiap shiftnya. Namun di Indonesia, sistem gilir yang banyak digunakan dengan pengaturan jam kerja bergilir mengikuti pola 5, 5, dan 5, yaitu 5 hari kerja gilir dan 2 hari libur pada akhir pekan, yaitu pada shift kerja pagi, sore, dan malam. Pada shift kerja pagi yaitu sekisaran pukul 8 sampai pukul 16.00, dan pada kerja sore itu pada pukul 16 sampai 24.00, dan pada shift malam yaitu pukul 24 sampai 08 pagi, diikuti dengan 2 hari libur. Jadi setiap satu minggu 5 hari bekerja dan 2 hari libur. Dan sistem rotasi ini dianjurkan dengan pakar dengan mempertimbangkan faktor sosial dan faktor psikologisnya. Dan biasanya perusahaan yang menggunakan sistem rotasi kerja ini yang bergerak di bagian manufaktur yang sifatnya kontinu. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas jenis shift kerja menurut monograf 2010 yang ada di sini ada 3 jenis. Yang pertama di jenisnya disebut dengan permanen. Permanen ini di mana orang bekerja secara teratur pada satu shift saja, yaitu pagi atau sore dan juga pada malam hari, yang disebut dengan rotasi, di mana orang-orang tersebut itu bergantian secara periodik pada shift yang berbeda tergantung pada perusahaannya tersebut. Dan yang kedua yaitu continuous atau discontinuous. Yang continuous ini disebut dengan bekerja 1 minggu penuh, dan yang discontinuous ini bekerja selama 6 hari dan libur pada akhir pekan. Contohnya seperti mungkin hari Minggu atau hari Sabtunya libur, tergantung perusahaannya. Dan yang ketiga jenisnya itu disebut with or without night work. Jadi di sini itu waktu kerja dapat dilakukan pada semuanya atau hanya sebagian malam saja. Jadi tergantung perusahaannya pada malam atau pada pagi hari.
Dan ketika bekerja pada malam hari, per minggu, bulan, bahkan tahun dapat bervariasi tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Prosedur shift kerja menurut Granjin tahun 1986 yaitu yang pertama umur. Umur itu untuk pekerjaan shift malam diperuntukkan untuk umur 25 sampai 50 tahun. Kurang dari 25 tahun dan lebih dari 50 tahun tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan pada shift malam. Pekerja yang cenderung memiliki riwayat penyakit di perut dan usus serta memiliki ketidakstabilan emosi tidak diperkenankan untuk bekerja pada shift malam. Prosedur shift kerja yang baik yang ketiga yaitu pekerja yang memiliki tempat tinggal jauh dari pabrik atau dari kantor tidak diperuntukkan untuk bekerja pada shift malam. Sistem rotasi shift kerja yang memiliki 3 bagian waktu 6, 14, dan 22 lebih baik diganti menjadi 7, 15, 23 atau 8, 16, 24. Bila pekerjaan mengharuskan untuk menggunakan sistem rotasi jam panjang, untuk pekerjaan malam dihindari untuk kerja secara terus-menerus dan harus diberikan istirahat minimal 15 menit sampai 20 menit. Sistem rotasi kerja yang baik yaitu dengan pola 2-2-2 atau bisa disebut dengan metropolitan pola, atau bisa juga dengan sistem rotasi pola 2-2-3 atau bisa disebut juga dengan continental pola. Kerja malam selama 3 hari berturut-turut harus diikuti dengan istirahat minimal 24 jam. Pekerjaan shift maupun pagi, sore, ataupun malam harus diikuti dengan 1 kali istirahat untuk makan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa sih perusahaan memberlakukan sistem kerja. Yang pertama, salah satu contohnya adalah pelayanan sosial yang diharuskan buka selama 24 jam, seperti rumah sakit ataupun kantor polisi. Jadi dengan adanya sistem shift kerja, rumah sakit dan kantor polisi bisa buka selama 24 jam. Karena kan fasilitas layanan sosial seperti rumah sakit dan polisi ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau buka hanya 8 jam saja atau 12 jam saja, bagaimana jika ada masyarakat yang membutuhkan? Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan dengan adanya sistem shift kerja, maka akan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi perusahaan akan buka selama 24 jam dan bisa memberlakukan pekerjaan selama 24 jam. Jadi akan memaksimalkan kinerja dari karyawan dan juga meningkatkan produktivitas dan juga akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawannya. Contohnya, apabila rumah sakit buka selama 24 jam tanpa sistem shift kerja, bagaimana jika karyawan harus bekerja selama 24 jam? Itu kan akan mempengaruhi baik secara fisik maupun psikologis dari karyawannya. Makanya perusahaan memberlakukan sistem shift kerja agar karyawan dapat bekerja berdasarkan shift mereka, namun perusahaan akan berjalan terus selama 24 jam dan tidak mengurangi produktivitas. Jadi itulah alasan-alasan yang membuat perusahaan menerapkan sistem shift kerja. Berikut saya akan menjelaskan 4 aspek dari dampak shift kerja. Yang pertama, aspek fisiologis berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, yang mana jika ritme tersebut terganggu akan mempengaruhi metabolisme tubuh, suhu tubuh, detak jantung, dan tekanan darah. Yang kedua, ada aspek psikologis. Salah satu efek dari bekerja ialah kelelahan atau fatigue dalam hal psikis, yang mana bisa menimbulkan kecelakaan kerja sehingga menyebabkan stres dalam bekerja dan kurang gairah dalam bekerja. Yang ketiga, ada aspek kinerja. Pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja tersebut menurun secara kualitas dan kuantitas dari target yang seharusnya, tapi malah meningkatkan kesalahan dan kecelakaan kerja. Yang terakhir, aspek sosial, yaitu kurangnya waktu yang diluangkan untuk berinteraksi dengan keluarga atau teman, sehingga bisa dibilang individu tersebut kurang hiburan atau kurang rekreasi, sehingga bisa menyebabkan konflik terhadap
pekerja itu sendiri.